start dari pos 3, gue jam 5 bang. Jam 5 lewat 15 menit lah ya, karena kemakan waktu gue sama prepare tadi. Setelah itu saat gue start trekking, gue nggak tahu kenapa feeling gue tuh jelek banget bang waktu turun. Apa tuh? Gue kayak bakal terjadi sesuatu nih. Perasaan gue jelek nih mungkin nih. Setelah lanjut jalan, gak lama kilat nih bang. Nah di depan gue kan jalan kanan kiri semak-semak bang. Di kiri gue ngeliat sosok hitam berbulu gede. Di kanan gue ngeliat pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton kita sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Yang dimana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki yang pastinya dia mengalami kejadian-kejadian horor saat pendakian gunungnya ya. Dan salah satunya nanti akan diceritakan kali ini narasumber gua sempat mengalami tersesat di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Gunung Salak. Dan dia mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar. Oke, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gua kali ini? Halo, Bang, siapa nih Bang? Bang Putra. Bang Putra. Bang Putra dari mana Bang? Dari Kelapa Gading bang. Kelapa Gading. Keren juga Bang dari Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading ke Gunung Salak ada maksud apa itu Bang? Sebenarnya sih awalnya gue mau nemenin teman gue lah. Oke. Ada salah satu teman gue, dia pengen naik gunung. Terus kan dikarenakan Gunung Gede waktu itu tutup, jadi gue putuskan buat ke Salak aja via Cimlati. Via Cimlati ya ini. Ini pendakian berarti 2 orang doang. Gue rencana bertiga, tapi ada kendala dari salah satu temen gue akhirnya berdua. Oh, jadi berdua aja nih Gunung Salak. Ini kejadian tahun berapa Bang kalau boleh tahu yang bakal lu ceritain ini? Baru tahun ini bang. Tahun ini? Awal tahun. Masih hangat-hangat dong. Yoi. Jadi ingatan lu nanti menceritakan di kisah ini benar-benar masih fresh ya, karena lu masih ingat banget tuh kejadian itu. Oke nih kalau boleh tahu, lu kan mengalami tersesat di pendakian pada saat itu. Kenapa tuh lu bisa ngalamin tersesat? Jadi untuk gue bisa tersesat tuh ternyata ada salah satu hal yang menurut gue kurang tahu ya fatal atau enggak, cuman ini teman gue. Jadi inti poinnya itu di teman gue ini. Jadi teman gue ini buang air sembarangan, yang dia tuh ternyata nggak tahu itu tempat apa gitu. Di salah satu tempat lah. Oke, yang disakralkan. Yang mungkin ya. Oke. Dan akhirnya itu yang membuat gue tersesat pada saat turun gitu. Oke. Ya, Bang Putra sudah menjelaskan kalau dia itu tadi tersesat karena ada salah satu temennya yang berbuat sompral ya. Jadi teman-teman nih, langsung aja simak terus kisah ini sampai habis. Nanti kita di situ bakal mendapatkan pelajaran yang pastinya poin-poin yang bisa kita ambil itu poin-poin baiknya, positifnya dari cerita yang nanti akan dibawakan oleh Bang Putra kali ini. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Silakan Bang Putra menceritakan. Oke, jadi kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue di Gunung Salak bang. Iya. Via Cimlati. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan dulu nih ke tim Besok Pagi yang udah ngasih kesempatan gue buat bercerita di sini lah. Jadi awal mulanya tuh di bulan Januari 2024 gue merencanakan pendakian ke Gunung Salak untuk ini bang. Gue punya temen nih, dia pengen banget naik gunung karena ada waktu libur yang lumayan panjang lah. Oke. Awalnya gue merencanakan untuk naik ke Gunung Gede, tapi karena Gunung Gede tutup, jadi gue bilang lah ke dia, gimana kita kalau ke Gunung Salak aja nih? Oh oke, nggak masalah. Akhirnya awalnya tuh terbentuklah tim 3 orang. 3 orang. 3 orang. Sebelumnya gue sebutin dulu nih bang nama-namanya bang. Boleh. Ada gue, ada teman gue si Yoga, dan satu lagi kita sebut aja Papat bang. Sama Papat? Papat. Oke. Fafat ya, apanya Fafat, gue ngomongnya Papat. Nah, si Fafat ini cewek nih bang. Oke. Jadi, itu lumayan hamin seminggu lah gue merencanakannya. Dengan berbagai persiapan yang matang, setelah itu tibalah hari A.
Nah, karena teman gue si Yoga ini, teman gue, dia awalnya bilang mau ikut dan dia bilang nyusul. Ya. Jadi gue agak misah nih ke dia karena dia ada urusan kerjaan kan. Oke, setelah itu tiba di hari H-nya, gue berangkat ke base camp Salak via Cimlati dari Cimlati ya. Iya, via Cimlati. Itu dari Jakarta ya, karena teman gue si Fafat ini dari Bekasi. Jadi dia harus ke gue dulu nih, ke rumah gue dulu, ke Kelapa Gading. Ketemuan lah kita. Setelah ketemuan kita melakukan perjalanan ke base camp Cimlati. Itu gue perjalanan malam bang. Malam? Iya, gue berangkat malam karena buat trekkingnya kan besok paginya ya. Nah, gue berangkat tuh jam 10. Nah, gue berangkat dari Jakarta menuju base camp. Ya naik motor ini gue bang. Gak naik transportasi umum, gue naik motor. Selama di perjalanan ya mana-mana aja bang. Cuma adalah beberapa kejadian, tapi saat itu gue nggak ngerasa aneh. Gue ngerasa kejadian ban bocor selama 3 kali bang. 3 kali ban bocor tuh ya? 3 kali tuh. Tubles bukan tuh bannya? Tubles, cuma karena banyak kurang cairan mungkin, jadi kempes-kempes terus bang. Padahal udah ditambel selama 3 kali tuh. Nah, di perjalanan itu gue heroin aja lah. Gak gue heroin, ya ban bocor kan namanya motor mungkin belum diservis atau gimana, jadi gak gue pikirin banget kan. Nah, singkat cerita, gue nyampe lah di base camp jam 1:30 pagi. Setengah 2 pagi? Setengah 2 pagi bang, karena kan ada kendala tadi lah ya, lumayan lama. Setelah itu, sampainya di base camp, ketemu lah gue sama pemilik base camp. Si Mang Udin, mungkin yang lain juga udah pada tahu lah. Mang Udin, Cimlati. Nah, nyampe gue di sono, gue istirahat lah sama bebenah dulu. Karena pendakian gue ke Salak kali ini ngecamp bang, bukan tektok. Gitu. Jadi, gue bebenah carrier dulu. Gue nunggu kabar nih, teman gue lagi nyantai lah, lagi ngopi. Terus gue dapet kabar sama teman gue, ternyata teman gue ini nggak bisa, dia nggak cancel. Jadi lu mendaki cuman berdua doang nih? Iya, udah gitu kan mau nggak mau ya bang ya, gue udah nyampe sono, masa gue harus pulang lagi, cuma karena temen gue satu nggak ngikut, gitu. Gue bilang ya udahlah, karena dia ada urusan kerjaan mungkin. Jadi gue bilang ke teman gue ini si Fafat, gimana nih Fat, lu berdua aman? Oh aman aja gue, nggak masalah sih. Selagi yang penting santai aja ya. Oh oke, kalau gitu. Setelah gue ngobrol-ngobrol sesaat, abis itu gue istirahat lah, tidur. Kemudian gue bangun jam 5 pagi tuh bang di base camp. Gue sarapan dulu, sama bersih-bersih dulu lah, mandi gue. Nah pada saat itu karena gue pikirannya nyantai lah, jadi gue nggak yang trek pagi banget bang. Setelah itu gue prepare carrier karena teman gue ini cewek ya, gue nggak ngasih beban carrier tuh yang berat ke dia. Justru bebannya tuh ditaruh di gue lah. Setelah itu tiba jam 7.30 setengah 8 lah, gue start trekking menuju pos registrasi bang. Karena di Salak ini pos registrasinya kan berpisah dari base camp, nggak kayak gunung-gunung pada umumnya mungkin deket gitu. Ini lumayan jauh, jadi kita harus trekking dulu selama 30 menit kurang lebih. Nah, setelah itu, selama trekking itu masih aman-aman aja nih bang, gue nggak ada kendala, masih heavy lah, gue kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Singkat cerita jam 8 gue nyampe di pos regis bang. Ya, registrasi dah tuh. Iya, di pos regis ternyata ada beberapa pendaki tim yang lumayan rame bang, dia rombongan dari Tangerang juga. Nah, gue ketemu, ngobrol lah, kayak tegur sapa pendaki, lu dari mana? Setelah itu gue regis. Iya. Setelah itu gue lanjut regis. Gue regis di sisi maksi. Setelah itu gue kumpulin regisnya. Gue ngomong ke teman gue, mau langsung jalan apa gimana? Dia bilang terserah kan. Biasa bang, cewek pasti kalau ditanya jawabnya terserah kan. Akhirnya nggak jadi jalan tuh. Jalan tetep bang. Oke. Soalnya kan laki-laki punya prinsip bang. Iya. Nah, gue jalan tuh. Ya udah kita trekking aja dulu. Gue jalan nih ke atas menuju pos 1 bang. Selama perjalanan ke pos 1 ini, gue mampir dulu sebelum nyampe pintu rimbanya pos 1 lah nih, hutan pinus. Gue mampir ke salah satu warung. Nah, di salah satu warung itu ada namanya Mang Iming. Kalau nggak salah ya.
Gue agak lupa namanya itu, gue baru kenal juga soalnya. Jadi gue mampir ke dia, gue ngopi-ngopi dulu lah nih. Nyantai banget gue pokoknya. Gue ngopi, nge-es, dia juga lagi nge-es. Sama makan gorengan lah. Nge-es, makan gorengan. Iya, cocok udah itu. Cocok ya. Dan kebetulan di saat gue datang itu, cuaca di Gunung Salak itu cerah bang. Katanya udah 2 hari. Di hari kemarin sama hari ini gue nge-trekking nih. Hari gue naik. Gue nanya beberapa info dari base camp, dari Warlock pun lagi cerah katanya. Gue lumayan agak seneng kan, karena wah cuaca mendukung nih, gak hujan jadinya. Oke, setelah itu gak lama dari base camp Mang Iming ini, gue jam 10 bang, gue lanjut trekking lagi, menuju pos 1. Nah, selama trekking ini gue jalan, gue ngobrol-ngobrol lah sama temen gue ini. Gimana lu, kayak bahas soal entah kampus atau kerjaan, karena temen gue ini kan kuliah dia. Selama gue jalan, teman gue ini posisi di belakang bang, dan gue di depan sebagai leader. Karena kan gue berdua nih sama dia. Ya cuma ada leader masih doang kan? Iya. Lagipun kalau gue suruh depan, dia juga belum terjalan karena baru pertama kalinya ke Gunung Salak. Nah, alhamdulillahnya gue ke Gunung Salak waktu itu udah pernah sebelumnya. Jadi gue lebih tahu kan. Jadi gue di depan posisinya. Dan sebelum gue naik Gunung Salak pun ini gue sempet tanya, karena kan teman gue ini ternyata udah pernah naik gunung juga bang sebelumnya. Ke Gunung Burangrang atau Sangga Buana, gue lupa, ada cerita ke gue kayak gitu. Setelah itu gue melanjutkan perjalanan. Di pertengahan perjalanan ke pos 1 masih aman-aman aja bang, heavy. Cuma buat ritme dia nih bisa dibilang agak lambat ya, karena kan mungkin masih penyesuaian lah, beradaptasi dengan trek yang lumayan mantap lah. Gunung Salak pasti pada tahu semua Gunung Salak kayak apa kan. Nah, sesampainya di pos 1, gue istirahat. Biasa ngerokok, atur napas lagi. Temen gue agak lumayan ngeluh nih. Wah, capek juga ya katanya. Iya, inilah Salak lah, apa adanya kayak gini. Terus gue menawarkan dong, gimana kalau carry lu gue bawain aja, biar gue double carrier nih. Wah, buat depan belakang? Enggak, gue tumpuk bang di belakang carrier gue jadinya. Oke. Gitu. Dia nggak mau dong, dia masih penasaran mungkin ya. Gue kuat kok, aman kok, tenang aja. Oh ya udah. Akhirnya nggak lama itu gue lanjut. Nah, gue nyampe di pos 1 ini bang, sekitar jam 11.30, setengah 12 siang gue nyampe. Gue istirahat nggak lama lah, gue cuma 10 menit 5 menit lah. Nah, gue lanjut lagi trekking jam 12 kurang ke pos 2 bang. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini kan lumayan waktunya ya, sekitar 45 menit kalau kita ngeliat di petanya lah, kurang lebih. Gue trekking. Dan gue trekking itu lumayan sih bang waktunya bang. Dan selama gue trekking ini gak ada apa-apa bang. Cuma dalam perjalanan pos 1 ke pos 2 ini, temen gue agak ketinggalan di belakang bang. Jauh apa? Masih kelihatan? Masih kelihatan. Jadi temen gue ini udah ada kongkoh-kongkohan lah sama gue. Gue juga kurang bisa ngatur ritme kan, nyimbangin dia. Cuma dia bilang, Tra, lu kalau mau duluan aja. Tapi lu juga ngeliat ke belakang ya. Selagi gue ngeliat gue, walaupun udah jauh, lu tunggu. Jangan sampai gak kelihatan. Oke, aman. Ya udah, gue agak mempercepat langkah kan. Tapi gitu bang, pokoknya setiap jarak beberapa meter, kalau gue ngeliat dia jauh, gue tungguin gitu. Jadi gue nggak asal tinggal sampai nggak kelihatan, nggak. Jadi masih aman. Sampai ada satu momen di tengah perjalanan pos 1 ke pos 2, temen gue ini sempet nggak kelihatan bang. Gue bingung dong. Lu tungguin dong? Gue tungguin. Akhirnya gue tungguin. Gak lama, sekitar 5 menit lah. Datang dia. Gue sebenarnya udah agak panik tuh. Nih orang kok kagak kelihatan. Gue tungguin kagak datang. Gue tanya, lu dari mana? Oh, gue habis buang air tadi. Gitu. Dia bilang gitu. Gue bilang, oh ya udahlah, aman. Nah, terus singkat cerita, gue lanjut lagi trekking nih. Sampailah kita di pos 2 bang. Nah, di pos 2 Gunung Salak via Cimlati ini kan lapaknya lumayan luas. Bisa beberapa tenda ada tuh. Lumayan kan. Di situ gue istirahat lagi. Dan ternyata di pos 2 ini gue kesusul bang sama rombongan yang tadi gue ketemu di pos Regris nih. Oh, jadi emang lu berangkat duluan ya? Iya, gue duluan. Gue misah sama rombongan lain lah. Nah, dia nyusul. Ternyata dia di pos 2 ini langsung lanjut. Sedangkan gue masih di situ nyantai.
Terus gue bilang gini ya, ini bentar lagi pos 3 udah deket nih dari pos 2 jaraknya nggak terlalu jauh. Ya udah carry lu gue double aja, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa nih, serius nih. Dia masih kayak orang yang gak enakan gitu ke gue. Justru gue berniat baik karena gue pengen lu ritmenya bisa belajar atur ritme lagi lah menurut gue. Apalagi nggak ada beban kan. Terus dia mengiyakan, akhirnya gue double carrier. Gue taruh di belakang dah tuh 2 carrier. Double nih. Tapi gue nyoba buat ngasih satu instruksi ke dia. Gue bilang, Pat nih gue double carrier, kita lanjut. Posisi kayak tadi aja nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nah sampai pertengahan pos 2 ketiga, setelah gue lanjut trekking, itu gue bilang ke dia, Pat, gue agak ini dikit ya, gue lebih cepat langkahnya ya. Gue ngejar pos 3-nya nih, karena gue berencana ngecamp di pos 3. Nah, sampainya di pos 3, jadi dia tuh gue tinggal, Bang. Lu tinggal nih, sampai nggak kelihatan. Sampai nggak kelihatan, karena gue pengen naruh carrier terus gue balik lagi jemput dia. Gue kan lebih leluasa akhirnya kan. Jadi nggak sekedar gue tinggal, udah gue nunggu, enggak. Karena gue bilang gitu, gue duluan ke pos 3, gue naruh carrier, gue balik lagi, gue bilang gitu. Katanya, oh ya udah, lu pelan-pelan aja jalannya, lu masih beradaptasi kan. Oke, udah nggak apa-apa. Akhirnya di pertengahan pos 2 ketiga ini, gue cepet lah tuh ritme gue percepat, nyampe di pos 3 gue lempar dah tuh carrier, Bang. Lumayan berat juga soalnya kan. Lempar tuh carrier. Iya, gue lempar. Yang rombongan tadi ternyata di pos 3 juga, Bang. Oh, di tendanya. Iya. Katanya udah gitu neriakin lagi, udah buset Ultraman udah sampai aja. Anjir, menantang bodoh carrier bilang Ultraman. Ada-ada aja kan. Terus gue cuekin tuh dia tuh pada rombongannya, karena gue lebih mikir teman gue nih di belakang nih, gue takut terjadi apa-apa kan. Akhirnya gue lempar, gue balik lagi, Bang, turun, Bang. Gue samperin sambil gue teriakin kan, Pat, dia nyaut, ya aman. Akhirnya gue ketemu, dia mana nanya, kenapa? Ya jemput lu lah, lu kalau nggak tahu jalan gimana? Oh ya udah, carrier lu mana? Di sono, udah aman, carrier mah di sono. Oke. Lanjut lagi gue jalan, singkat cerita gue sampailah di pos 3. Bareng sama temen lu nih ya? Bareng sama teman gue ini. Nah, di pos 3 gue nyampe sekitar jam 2 siang, Bang. Nah, dan setelah sampai pos 3 gue nggak langsung yang bangun tenda, Bang. Jadi gue nyantai-nyantai dulu lah, tidur-tiduran. Naik pohon dulu? Nggak nyampe, Bang. Nyantai aja dulu. Terus di pos 3 ini ada satu tenda, satu rombongan. Dia bikin 2 tenda tuh satu rombongan. Nah, yang rombongan orang Tangerang tadi lagi ngopi-ngopi lah dia lah. Gue kira dia berencana buat diriin tenda di situ. Terus gue diajak gabung lah buat ikut nyemil-nyemil sama ngopi. Ngobrol kan, gue tanya, Bang, lu mau diriin tenda di sini? Oh enggak, Bang, gue mau di atas. Kayaknya kalau bisa sih puncak. Karena kan Salak banyak yang pengen banget tuh buat ngecamp di puncak ya, dekat makam. Karena kan masih bisa dipakai buat ngecamp space-nya. Jadi, oh ya udah. Dia nanya balik, lu di mana, Bang? Oh, gue di sini aja. Teman gue juga udah nggak kuat, takut dipaksain kena malam. Oh, oke. Nggak lama dari itu, banyak tuh, Bang. Di hari itu tuh banyak banget pendaki. Ada yang tektok, ada yang ngecamp juga. Karena kan cuacanya lagi cerah banget tuh. Nah, setelah itu di jam 3, gue berencana buat ngebangun tenda lah di situ. Nah, gue ngebangun tenda. Setelah tenda jadi, gue masukin barang-barang. Temen gue nih istirahat. Gue suruh buat istirahat dulu. Nah, gue cek dong persediaan air. Nah, ternyata air yang gue bawa nih, gue cuma bawa 4 botol, Bang. Karena menurut gue di Salak nih, mata airnya lagi berlimpah. Karena kan musim hujan. Nah, ternyata waktu gue cek, air gue sisa 2 nih, Bang. Wah, kurang nih kalau 2 buat masak. Akhirnya gue bilang ke temen gue nyari air dulu ya. Ngambil di mata air. Temen gue ini ternyata mau ikut, Bang. Nah, temen gue mau ikut, gue bilang, lu gak apa-apa ikut. Gue takutnya jalurnya agak susah nih mata airnya. Soalnya gue belum pernah ke pos mata air di pos 3 ini nih. Gue pernahnya mau ke puncak tuh. Dia ada mata air juga tuh, Bang. Akhirnya, temen gue ngikut, gue jalan lah buat ngambil air. Nah, selama perjalanan ngambil air nih aman-aman aja, Bang. Tapi ternyata waktu ketika gue datang, treknya tuh gila sih, Bang. Menurut gue lebih parah ya. Gue mending arah ke puncak banding ngambil mata air tuh, Bang. Udah webbingan semua kan, tebing-tebing. Dan ternyata teman gue ini
kurang percaya diri buat ngelewatin itu. Nah akhirnya gue bilang ya udah lu tunggu ada salah satu titik yang gue bilang lu tunggu di sini, lu jangan kemana-mana karena gue kepikiran sama dia nih, takutnya kenapa-napa nih bang. Terus ya udah lu di sini aja, jangan kemana-mana. Jadi selama gue ngambil air dia tuh teriak, jangan lama ya, iya aman gue bilang. Jangan lama ya, iya aman. Udah tunggu situ. Gue lari kok, gue cepet. Akhirnya gue nyampe nih di mata airnya. Gue isi botol gue. Setelah itu gue balik. Dan alhamdulillah dia masih di situ. Nyantai lah dia. Udah nih. Nah, setelah itu gue balik lagi menuju tenda. Sampainya di tenda, gue masak-masak lah. Nah, selama gue masak-masak ini masih aman-aman aja bang. Nah, terus gue ngobrol lah ke teman gue ini. Gue bilang, Pat, lu kalau mau buang air atau apa, ngomongnya sama gue, biar gue anterin. Biar gue cariin tempat yang nyaman lah buat lu. Oke. Nah, gak lama dari situ, udah mulai gerimis nih bang. Gue lagi masak, mulai gerimis nih. Yang tadinya cerah, tiba-tiba gerimis. Udah ciri khas salak banget tuh. Setelah itu, teman gue ini bilang ke gue kebelet pipis nih, buang air kecil. Oh ya udah gue cariin tempat buat lu. Gue cari dan di situ kondisinya lumayan ya bang. Cuma ada 2 tenda sama tenda gue, jadi nggak terlalu rame. Gue kira tadi beberapa orang yang rame itu bakal camp di pos 3. Ya? Iya, ternyata enggak. Akhirnya gue ada di pos 3. Kalau kita arah naik sebelah kanan paling ujung tuh ada tuh tempat camp paling ujung tuh tertutup banget tuh bang. Nah, si teman gue ini gue saranin buat di situ lah karena daerahnya tertutup biar nggak kelihatan orang sama yang mau lewat jalur juga nggak kelihatan. Lo kalau mau buang air di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, udah aman. Setelah dia pipis, masakan jadi, kita makan lah. Sekaligus makan malam gue hitungnya. Nah setelah makan, lanjutlah gue buat istirahat. Teman gue ini ternyata udah capek lah. Fisiknya udah nggak kuat. Gue bilang ya udah lu kalau mau tidur tidur aja. Gue masih nyantai kok, gue masih ngerokok, masih nyemil-nyemil. Ya udah. Akhirnya dia tidur, istirahat. Gak lama dari itu hujan deras bang. Sederes-deresnya itu hujan bang. Terus? Dan di posisi itu gue nggak ada pikiran apa-apa nih, masih biasa-biasa aja lah. Cuma gue kayak hawa gue ngantuk, cuma hati tuh gue nggak tenang aja bang. Kenapa tuh? Maksud gue beberapa kali naik gunung diguyur hujan udah biasa ya menurut gue. Cuma kok suasananya kok beda, kayak agak mencekam buat gue. Ini ada apa nih? Hati gue ada yang ngeganjel nih, bakal ada apa nih yang terjadi selanjutnya kan. Setelah itu gue memutuskan buat tidur istirahat. Nah, dan di Salak ini ternyata untuk suhunya tuh nggak terlalu dingin ya bang. Dan akhirnya gue selama tidur nggak pakai SB bang, SB nganggur aja tuh di carrier. Gue tidur, teman gue ini udah tidur nih. Terus dia nanya, hujan ya Put? Gue bilang, iya nih Pat, hujan deras. Lu kalau mau istirahat aja, gue nggak bisa tidur nih, nggak tahu kenapa. Ada yang ngeganggu pikiran gue aja. Justru dia malah bilang, udah tidur, lu nggak usah mikirin aneh, besok summit. Karena dia percaya kalau gue kenapa-napa yang mau ngejagain dia siapa lagi nih, nggak ada orang lain. Karena kan gue berdua doang kan. Akhirnya gue putusin buat tidur lah. Nah di dalam tidur gue ini gue dikasih satu mimpi bang. Apa tuh mimpinya? Cuma ini mimpinya kayak bertolak belakang. Cuma ini udah termasuk clue menurut gue. Jadi di mimpi ini tuh gue lagi summit. Ketika gue summit nih, gue nyasar nggak nemu puncak bang. Gitu. Iya. Terus nggak lama gue bangun lah. Ternyata gue bangun tuh pas banget maghrib bang. Jam 6:18 lah. Setengah 7 kurang. Gue bangun. Akhirnya gue bakar rokok lagi. Gue bikin kopi lah. Buat tenangin diri gue. Ternyata si temen gue ini, si Papat. Dia bilang kalau gue waktu tidur tuh gue ngelindur. Ngelindur kayak gimana? Gak tau, gue kayak ngomong. Jangan. Gue ngomong gitu. Cuma kan gue namanya gue yang ngelindur nggak tahu ya. Gue ngigo. Ya udah gue bilang, lu mimpi apaan? Gue nggak cerita tuh. Gue bilang aja, lu mimpi apaan? Oh, indah intinya mimpi gue gitu. Karena gue nggak mau bikin dia ke distract kan atau panik kan. Oke, ya udah. Setelah itu nggak lama jam 7 hujan reda bang. Cuma masih gerimis aja. Nah, akhirnya hujan reda. Gue cobalah buat keluar gue. Pengen tahu suasana di Salak malam hari tuh kayak apa. Karena di saat juga gue pertama kalinya ngecamp bang. Biasanya gue tektok. Biasanya gue ke Salak tektok. Nah gue pengen ngerasain suasana ngecampnya kan. Gue keluar. Ternyata di malam itu lumayan dingin lah bang. Jadi waktu gue lihat kanan kiri dengan vegetasi Salak yang lumayan lebat ya. Ternyata mantep dah Salak menurut gue. Nah di saat itu juga teman gue nyusul keluar.
Gue tanya kenapa, ternyata dia mau buang air kecil lagi. Nganterin nih. Beser lah bang, gue bilang. Ya udah gue bilang, lu mau buang air kecil lagi. Karena malam gue suruh tempat tadi, ternyata dia takut karena tempatnya lumayan gelap bang. Dan itu di pojokan banget. Akhirnya gue cari di salah satu space yang nggak jauh dari gue diriin tenda, dapet. Gue bilang ya udah lu di situ aja. Gue nunggu di sebelah tenda kok, karena gue sambil ngerokok kan. Nah nggak lama dari situ dia nggak masuk, ternyata dia ngobrol-ngobrol lah sama gue lagi. Ngobrol sambil ngopi, dan ternyata dia nih ngerokok juga bang. Iya, akhirnya ngerokok bareng gua, ngobrol lah, nyantai gitu. Gak lama, udah jam 9 bang, gak kerasa bang. Terus gue bilang, nih udah jam 9, besok summit pagi ya. Gue gak ngincar sunrise, cuma kalau bisa jangan kesiangan. Karena dari pos 3 ini menuju pos 4, treknya sangat panjang, gue bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya jam 9 dia tidur bang. Nah, dia udah tidur duluan nih. Justru gue yang nggak bisa tidur bang. Karena? Nggak tahu, ada hal yang ngeganggu pikiran gue aja. Tiba-tiba gue keinget sama mimpi gue itu. Nah, selama gue keinget sama mimpi gue kayak, duh, ini bakal ada apa besok nih? Gue tuh mau tidur susah, udah gue paksa merem sampai gue nyetel lagu kan. Tetep aja nggak bisa tidur. Akhirnya gue bangun lagi, gue bikin kopi lagi, ngerokok lagi. Nah, di jam 10, hujan lagi bang, deres bang. Di malam itu intinya gue udah antem sama hujan-hujan yang deres bang. Gak lama karena gue gak bisa tidur. Di jam 10:30 bang, gue mulai ngedengar suara-suara yang aneh dah. Apa tuh suara apa? Pertama, saat gue ngerokok. Jadi gue tuh kalau ngerokok, kan tenda gue kapasitas 2 orang. Dan gue lapisin flashlight lagi bang. Jadi flashlight kan ngebentuk segitiga di depan tenda gue. Gue cuma ngeliat ke jalur. Nah, selama gue ngerokok sambil ngeliat ke arah jalur tuh aman-aman aja bang sebenarnya. Cuma tiba-tiba ada suara kuntilanak ketawa bang. Cuma gue nggak tahu ya teman gue denger apa enggak atau gue doang. Jadi gue diem aja. Anjir, kenapa harus kayak gini sih? Gue bilang dalam hati gue tuh. Oh ya udahlah, santai aja. Lagian cuma suara, yang penting nggak nongol depan muka gue aja bang. Nah setelah itu gue masih ngopi aja nih. Gue masih bertarung sama pikiran gue lah dengan masalah yang ada, entah kerjaan atau apa di rumah kan. Setelah itu nggak lama, gue kayak dengar ada suara orang jalan nih, bruk bruk bruk. Tahu kan? Kayak dekapan kaki lah. Gak lama gue lagi ngeliatin jalur kayak gitu, gue ngeliat ada orang lari bang. Orang lari, sumpah. Gak tahu itu. Depan gue arah orang lari turun ke bawah. Jadi posisi tenda gue nih bang, lu tahu patok pos 3 patoknya. Nah di bawahnya gue di situ. Nah itu kan justru sebelah gue nih jalur buat turun, jalur pendaki. Jadi kelihatan jelas tuh kalau gue ngadep pintu tenda. Nah waktu gue lagi ngerokok gitu, gue kaget bang. Itu apaan tuh tadi? Orang lari bang, cepet banget. Set. Ya gue heroin lah, kata gue. Gue salah lihat kali, halu kali gue. Ya udahlah, nggak ambil pusing. Rokok gue matiin, tenda gue tutup. Nah jadi selama gue disalak nih, tenda yang gue tutup layer dalamnya doang nih, innernya doang. Nah gue tutup, gue tidur lah, berusaha buat tidur. Gak lama kemudian sekitar jam 11:30 gue baru bisa tidur bang. Tidur lah tuh lo. Tidur gue nyak, dan dalam tidur gue untungnya aman-aman aja nih bang, nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, gue bangun lah jam 4 pagi gue kebangun. Temen gue nih masih ngulet-ngulet lah, masih ngantuk. Gue bangunin nggak mau bangun kan si papat. Akhirnya ya udah lu lu mau tidur nyantai aja nih, gue masak dulu. Akhirnya gue bikin masakan buat sarapan pagi karena gue mau summit kan. Akhirnya jam 5 gue bangunin nih, 4:30 lah gue bangunin buat sarapan dulu. Setelah sarapan, temen gue ini gue bilang dah ganti baju terus summit. Ganti baju tuh, gue di luar tenda bang, tapi bang nggak di dalam. Terus gue di dalam lagi. Ganti baju, jam 5 gue start summit bang. Nah waktu gue start summit, gue kayak ngerasa anjir nih gue kepagian apa ya. Pagi banget menurut gue kan, karena masih sepi banget bang. Setelah itu gue langsung start summit lah, gue menuju pos 4 bang. Nah menuju pos 4 ini posisi masih sama. Sorry bang, posisi temen gue depan gue yang swiper. Nah teman gue nih kan gak bawa headlamp. Kebetulan gue bawa headlamp lebih, gue kasih ke dia lah. Gue lanjut trekking di jam 5 itu. Temen gue di depan masih aman-aman aja bang. Dengan suasana yang masih gelap, dingin kan. Dia nanya nih jalannya kemana.
Nah, karena gue di belakang gue bisa ngeliat juga karena ada headlamp, gue arahin aja tuh. Ke sini. Oke, aman. Karena pos 3 ke 4 sangat jauh ya. Ternyata dalam perjalanan pos 3 ke 4 gue sadar bang kalau gue tuh udah dilewatin beberapa kali sama pendaki lain. Iya. Dan gue singkat cerita nyampe lah di pos 4 tuh jam 6:30 bang. 6:30 pagi ya? 6:30 pagi. Nah, 6:30 pagi gue nyampe di pos 4, gue istirahat lah nyantai-nyantai. Dan gue summit ini bawa perbekalan, ada yang gue bekelin lah dari hasil masakan gue tadi, buat makan di atas, makan siang. Nah, setelah itu di pos 4 nyantai kan, gue ngerokok lagi, temen gue dateng nih. Nah, dari pos 4 ke arah puncak, gue ngubah formasi lagi bang. Teman gue lagi yang di belakang, gue leadernya, ya. Dan ini gue pakai lagi dari formasi yang awal gue trekking nih. Jadi selama gue nggak apa-apa jalan paling depan, tapi selama gue ngeliat dia mulai jauh, gue tunggu, gue pakailah itu. Mungkin gue masih mikir karena agak kaget mungkin ya anak sama treknya Gunung Salak kali. Apalagi gue semalam habis hujan kan, jadi licin mungkin. Ya udahlah, gue harus sabar kan nungguin dia juga. Jadi tuh lumayan lama tuh bang prosesnya selama naik. Nah, sampailah kita di pos 5 dalam perjalanan ini aman-aman aja bang. Cuma yang bikin kendala mungkin masalah langkah kali ya, ritme. Itu lumayan makan waktu banget bang menurut gua. Nyampe di pos 5 ini sekitar jam 9 bang. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Itu menurut gua udah lumayan makan waktu lah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue lanjut ya. Oh ya udah nggak apa-apa, ntar gue susul. Temen gue juga yang gue lihat sih ceria, cuma ya capek banget kayaknya ya, karena mungkin dia kaget sama treknya kali. Oke lah, ya udah gue lanjut terus. Sedikit-dikit gue tungguin dia lagi. Nah, setelah itu kita sampailah di pos 6. Nah, dari pos 6 ini temen gue agak kaget nih, gue ketemu dia kan. Terus gue bilang, "Pat, gue nanti di depan sebelum puncak ada yang namanya pos mata air lagi nih. Di sebelah kanan. Ntar lu kalau agak ketinggalan jauh, lu nyantai aja, jangan terlalu buru-buru. Soalnya gue bakal lari nih, gue bakal ngambil air. Soalnya air yang gue bawa udah mulai tipis nih bang. Jadi gue nyoba buat duluan, jadi biar pas gue udah balik ngambil mata air, dia pasti baru sampai. Prediksi gue gitu. Jadi biar dia nggak makan waktu lagi buat nunggu gue. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, dan di pos 6 ini kan udah menurut gue trek Salak tuh Cimlati trek yang berair gitu bang. Jadi becek, lembab, blok lah kalau kita bilang mah. Nah, ternyata temen gue ini agak kesulitan buat trek yang kayak gitu. Dia bilang, nih emang gak ada jalan lain apa nih, becek banget katanya. Ya mau gimana, namanya juga Salak kayak gini lah ciri khasnya. Oh ya udah lu pelan-pelan aja, awas licin. Apalagi akar-akar semua bang dari pos 6 ke atas. Akhirnya gue tetap jalan di depan, gue sambil nunggu dia lagi. Begitu terus, terulang. Sampai gue ngerasa udah deket pos mata air, udah mulai kelihatan nih bang, yang arah belok kanan. Terus gue bilang, gue tinggal ya, gue ngambil mata air. Nah, tuh pikiran gue masih kacau bang, sama yang kejadian semalam sebelumnya, pertanda apa itu. Nah, pas gue lari, yang gue pikirin tuh dia sebenarnya. Duh, nih anak gue tinggal aman gak ya? Cuma ya udahlah, mau gimana lagi, kalau begini terus bisa makan waktu lagi. Gue lari, ngambil air, gue balik lagi, ternyata si teman gue ini si Papa tuh udah nungguin gue di pertigaan yang tadi untungnya. Dan kebetulan di situ ada pendaki-pendaki lain juga bang yang udah turun summit ternyata. Nah setelah itu gue berencana buat lanjut karena pos mata air ini udah deket, depannya udah puncak. Paling kita trekking sekitar 15 menit lah bang. Dan gue nyampe di pos mata air ini jam 11:30 kurang bang. 11:30 siang ya? Iya 11:30 siang karena di situ pun gue ketemu banyak pendaki yang udah turun bang sebenarnya bang. Dan gue mikir ternyata, wah kayaknya gue yang terakhir summit nih, udah nggak ada orang lagi buat naik, gue doang. Soalnya di puncak waktu gue nyampe sepi bang. Nggak ada pendaki sama kali, udah pada turun semua tuh. Iya, jadi setelah gue dari mata air, gue lanjut lah trekking ke puncak. Temen gue udah ngeluh nih, kapan sih puncaknya nyampenya? Bentar lagi nih, mata air udah deket, gue bilang. Oh ya udah.
Akhirnya dari mata air gue nggak bisa ninggalin dia terlalu jauh. Jadi gue bilang, yaudah sini lu bareng-bareng sama gue aja. Mepet lah intinya. Oke, setelah bareng, nah waktu mau ke puncak kan nih ada satu tanjakan yang lumayan tinggi nih bang. Dia lumayan susah lah. Akhirnya gue bantu. Nah singkat cerita kita sampailah di puncak bang, jam 12 siang bang. Oke, jam 12 siang sampai di puncak nih. Nah, ketika nyampe puncak, kabut tuh bang ternyata bang. Kabutnya lumayan tebel. Dan di situ udah nggak ada tenda sama sekali bang. Oke. Soalnya sebelumnya gue sempat nanya ke beberapa pendaki yang turun, bang di atas masih rame. Oh banyak bang, ada beberapa tenda pada ngecamp di atas juga. Ternyata waktu gue sampai udah nggak ada, mungkin udah pada turun kali ya bang. Akhirnya gue istirahat dulu, gue makan dulu sama minum lah, ngisi tenaga, ngerokok. Setelah itu baru gue kayak foto-foto di puncak. Nah, pada saat gue makan, adalah bang kayak beberapa, mungkin gue sebutnya santri kali ya bang. Ada beberapa orang yang ziarah karena di puncak 1 via Cimlati ada makam kan di atasnya. Nah, pada ziarah ya udahlah gue di situ nyoba buat foto-foto, ngambil dokumentasi. Oh iya bang, ada yang kelupaan nih bang. Ternyata gue ke puncak tuh bareng sama rombongan orang Tangerang yang di awal gue ketemu bang. Oh iya. Cuma nggak semuanya nih, hanya beberapa dari orangnya, ada yang belum pernah ke Salak. Jadi sisanya nunggu di campnya dia lah. Gue ketemu, gue ngobrol, oh aman nih mas, gimana malamnya? Ya aman sih, gue bilang aman-aman aja. Terus itu ngecamp di mana? Ngeliat gak tenda sebelah kiri? Ternyata dia ngecamp di pos 5, naik dikit bang sebelah kiri. Oh, gue sempat ngelewatin sih emang. Nah setelah itu kita ngambil sesi dokumentasi, lanjut nyantai lagi nih bang. Nah, gak lama jam 1 gue mutusin buat turun bang. Karena gue di hari keduanya nih gue harus turun, karena gue masih ada tempat yang harus gue kunjungi lah bang, destinasi. Karena libur panjang kan, gue masih ada tempat nih, gue ngejar waktu sebenarnya. Nah, gue bilang ke temen gue, hari ini turun ya, nggak apa-apa kan? Oh ya udah nggak apa-apa, karena gue tahu ritmenya temen gue udah mulai paham dia kayak gimana, lama atau cepatnya gue mulai ngerti sekarang bang. Selama turun, sebelum turun gue mampir dulu bang ke makam. Biasalah gue kayak ngirim doa buat yang ada di makam tersebut. Setelah itu gue lanjut turun. Nah dalam perjalanan turun ini bang, aman-aman aja bang menurut gue. Masih berjarak kayak biasanya aja, cuma nih nggak terlalu jauh gue turun. Karena udah mulai gerimis bang, dan posisinya saat itu gerimisnya yang lumayan deres lah ya. Karena gue bawa raincoat 1 nih bang, punya teman gue. Ternyata raincoat gue tuh ketinggalan di rumah. Gue baru sadar. Aja nih. Iya, gue baru sadar waktu mau summit tuh, kan gue tahu kalau itu musim hujan. Dan ternyata di summit itu menurut gue udah feeling kalau cuacanya tuh kurang bagus. Nah, saat turun summit arah ke camp, temen gue nih di belakang, gue jalan, nyampailah kita di pos mata air lagi. Di pos mata air lagi ini, gue ngambil air lagi bang, karena gue pengen nyiapin air buat masak nanti sore. Iya. Setelah itu gue ngambil, ketemu gue pendaki lain, ternyata masih ada pendaki yang summit, cuma space waktunya tuh jauh dari gue, gitu. Jadi gue turun tuh jam 1. Dalam perjalanan turun ke pos 6 ini masih aman nih bang. Temen gue ritmenya udah mulai cepet lah, karena mungkin turun ya dibanding naik, lebih ngabisin tenaga. Mulai cepet, sampai di pos 6 gue nyantai lagi lah, ngerokok. Ini nyampe pos 6 aja cepet. Iya cepet, lumayan lah. Tinggal pos 5 sama pos 4 nyampe tempat camp. Oh ya udah oke. Nah setelah itu gue lanjut lagi turun menuju pos 5 bang. Nah dalam perjalanan pos 5 ini dari perjalanan pos 6 ke pos 5 ini, si teman gue ini agak kepisah sama gue di belakang. Mulai kayak naik lagi bang, ketinggalan. Nah, ini ada nih bang, satu kejadian yang menurut gue aneh nih. Jadi gue selalu teriak dah gue kalau di depan. Pat, aman. Aman. Pat, ya. Pat. Pokoknya gue selalu kayak gitu. Kadang dia sampai kesel bang. Kayak, lu apa sih manggil-manggil mulu? Gue aman kok. Ya nggak apa-apa, gue mastiin aja. Sampai ada satu momen di perjalanan gue ke pos 5 ini. Dia teriak bang, tolong. Gue nengok kan, kenapa? Apa? Dia bilang, oh nggak apa-apa, serius, nggak apa-apa. Oh ya udah gue cuekin kan, karena dia bilang nggak apa-apa. Gue jalan lagi nih, beberapa meter ke depan, gue denger lagi, tolong. Tar, lu manggil gue? Kagak, nggak apa-apa.
Lah tadi lu bukan minta tolong, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa Put, gue nggak minta tolong, udah jalan aja lanjut. Dia dengan muka santainya ngomong gitu, cuma kelihatan bang mata tuh nggak bisa bohong. Gue kayak ngeliat orang kok kayak tertekan ya, kenapa ya? Gue masih penasaran gitu. Akhirnya gue lanjut jalan lagi, udah mau sampai pos 5, gue denger lagi bang suara itu. Tolong. Nah gue nengok kan, gue mulai panik nih. Ini bocah kenapa sih? Lu kenapa? Jadi yang gue udah mau nyampe pos 5, gue naik lagi bang ke dia. Lu kenapa? Ada yuk. Akhirnya gue seret lah dia. Gue gandeng, maksudnya gue gandeng, gue di sampingnya dia nih. Dia jalan bareng. Lu kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Bukannya lu minta tolong? Enggak. Tolong apaan? Gue minta tolong kayaknya. Kata dia gitu. Oh ya udahlah. Gue nggak mau mikirin lebih jauh. Gue nggak mau parno. Dianya parno gitu. Ya udah. Akhirnya kita nyampe di pos 5. Kita istirahat. Nenangin diri sama makan-makan cemilan sisa dari puncak tadi bang. Sama minum. Setelah itu gue lihat waktu ternyata udah jam 3 bang. Jam 3 sore nih ya? Iya. Lumayan lama itu waktunya. Makanya kata gue, wah makan waktu banget ya. Akhirnya setelah itu perjalanan lah dari pos 5 ini ke pos 4. Pos 5 ke pos 4 ini gue lanjut jalan aman-aman aja bang. Udah mulai aman tuh. Situasinya udah ceria lagi, gue sambil ketawa-ketawa. Cuma yang namanya salak di jam segitu berasa kayak maghrib bang. Gelap banget bang, apalagi kabut. Dan di situ gue udah mikir, kayaknya gue sampai tempat camp bakal hujan nih. Firasat gue ngomong gitu. Oke lah, gue lanjut. Kita sampailah di pos 4 bang. Di pos 4 nih gak ada kejadian apa-apa. Cuma teman gue nih mulai murung nih mukanya nih. Gue gak tahu kenapa ya, kok semurung itu gak kayak hari sebelumnya. Kelihatan dari muka. Akhirnya gue bilang, Pat, lo ada masalah? Enggak kok, enggak, aman. Udah kita turun aja ke camp ya. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Akhirnya gue lanjut turun ke camp dan itu perjalanan lumayan makan waktu bang. Pos 4 ke pos 3 karena treknya kan panjang naik. Cuma biasanya gue selalu ngepredik bang, dimana kita waktu yang kita makan buat naik ke per pos, gue bagi 2 buat gue turun. Biasanya gitu karena turun cenderung lebih cepat kan. Nah ternyata hasilnya malah hampir sama kayak waktu gue naik bang. Gitu. Singkat cerita gue sampailah di area camp. Di area camp ini gue nyampe jam 4:30 bang dari puncak bang. 4:30 sore nih. 4:30 sore itu udah sore banget. Akhirnya gue mikir, gue bakal masak apa enggak ya. Besok nih gue masih ada yang harus gue datengin nih tempat nih. Dan dia juga mengiyakan. Nah di situ mulai cekcok lah. Terus gue berunding sama dia. Gue bilang, Pat, nih gimana Pat? BTW besok kan kita masih harus ada main nih, gue jadi mau main ke Curug nih bang, harus ke Curug. Kenapa nggak semalam lagi? Dia bilang gitu, gue langsung inget nih bang sama yang kemarin malam nih, kejadian-kejadian sebelumnya. Duh, ini yakin semalam lagi nih. Gue ngerti sih walaupun udah sore, seharusnya kan kabarnya kita menginap lagi lah semalam lah, menghindari malam, trek malam kan lumayan beresiko ya. Dan gue di situ kayak, duh. Waktu nih, gue mikir lagi waktunya mepet. Gimana ya, sama selain waktu mepet, gue takut ada hal yang gak gue inginkan tuh terjadi gitu. Akhirnya di sore itu gue bilang, ya udahlah kita makan dulu. Ternyata lauk gue udah mulai habis nih bang. Gue ada oat sama energen lah. Gue seduh, gue bilang, ya udah kita ini aja ya, minum energen aja. Sisanya kita makan di base camp aja buat makan malam. Oh ya udah, dia nyeduh nih, gak lama hujan deras bang. Padahal tadi cuma menurut gue kabut. Ternyata bener prediksi gue. Gue di camp hujan deras bang itu bang. Nah gue mulai kepikiran nih, mulai khawatir gue bang. Duh gimana nih ya, lanjut apa enggak ya. Karena yang gue takutin sebenarnya bukan masalah waktu bang. Kayak gue takut bakal ada hal yang terjadi nantinya gitu. Cuma gue gak tahu apa. Akhirnya gue bilang, Pat, gue kayaknya bakal ego sedikit. Kali ini kita harus turun nih. Kenapa emang? Gak apa-apa, gue pokoknya minta turun ya. Tenang, lu aman sama gue. Insya Allah aman. Yang penting kita nyampe base camp walaupun malam gak apa-apa ya. Oh, serius? Iya, ya udah aman. Aman kok, tenang. Udah setelah itu gue langsung beres-beres nih bang. Prepare buat turun. Nah, karena gue mikir gue udah tahu pola ritme dia saat trekking. Yang lumayan agak makan waktu ya. Terus gue bilang ke teman gue, buat kali ini dari sini sampai base camp, gue double carrier, lu bawa tas kecil lo aja. Jadi kan setiap pendaki pasti ada yang bawa carrier, ada yang bawa tas kecil juga tuh buat naruh HP atau apa. Jadi dia cuma bawa tas itu bang. Jadi lu double carrier lagi nih? Gue double carrier lagi gue.
Karena gue buat ngantisipasi sesuatu hal yang gue takutkan gitu. Iya, oke. Akhirnya setelah gue prepare, setelah makan minum energen tadi, yang tersisa flashlight lah. Gue masih neduh tuh. Terus ini nggak apa-apa. Dia tuh nyuruh gue buat gue pakai jaket dia punya salah satu jaket yang mungkin water repellent lah kayak NTR gitu. Cuma gue nolak. Gue bilang udah gue gini aja kausan. Gue mending kalau basah sekalian gue. Kalau rembes-rembes dikit malah gue dingin, gue gituin kan. Akhirnya oh ya udah, gue double carrier, flashlight gue masukin ke carrier, gue lanjut jalan tuh. Malam tuh berarti ya? Gue kena malam bang akhirnya. Jadi start dari pos 3, gue jam 5 bang. Jam 5 lewat 15 menit lah ya, karena kemakan waktu gue sama prepare tadi. Setelah itu saat gue start trekking, gue nggak tahu kenapa feeling gue tuh jelek banget bang waktu turun. Apa tuh? Gue kayak bakal terjadi sesuatu nih. Perasaan gue jelek nih mungkin nih. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing. Gimana, Pat? Aman? Aman kok, Put, aman. Oh ya udah. Gini, lu di belakang gue, tapi jangan jauh ya. Gue bakal awasin lu kok. Oh oke, ya udah. Nah selama turun itu, nggak lama. Gue padahal turun belum lama bang, sekitar 15 menit. Hari udah gelap. Wah ciri khas Salak banget, apalagi hutannya kan lebat ya bang. Jadi nuansa yang seharusnya jam segitu masih terang udah kayak malam aja bang. Temen gue ternyata nih rabun bang, matanya tuh minus. Jadi agak kabur kalau udah gelap gitu. Terus gue bilang butuh headlamp. Iya nih nggak kelihatan. Akhirnya gue kasih headlamp gue lagi lah. Dia pakai headlamp. Gue belum pakai headlamp gue bang, karena gue masih bisa ngeliat jalan. Nah gue jalan di depan dia bilang, Put jangan jauh-jauh, gue takut. Pokoknya jangan jauh-jauh, dia bilang gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba temen gue ngomong gini nih. Nah, ya udah, gue nyari antisipasi. Kebetulan temen gue ini bawa trekking pole bang. Nah, ya udah, lu pegang trekking pole, gue pegang trekking pole. Jadi gue gandeng lah dia perantara trekking pole ini. Jadi kan nggak jauh. Ya udah, lu pegangan sama gue, Fit. Pakai trekking pole aja ya. Gue gandeng. Nah, dia di belakang gue kan. Gue bawa terus turun. Singkat cerita nyampe di pos 2 bang. Nyampe di pos 2 ini gue maghrib bang. Pas banget aja maghrib. Dan itu hujan masih deres bang. Apalagi di pos 3. Di jalur pos 3 ini ke arah kanan kan ada curug di situ. Itu suara curug deres banget itu bang. Gue mikir wah ini hujan kagak berhenti-berhenti apa. Udah gitu kilatnya lumayan bang. Yang kayak orang nyalain lampu matiin lampu gimana sih. Itu bikin parno juga tuh sebenarnya buat gue sendiri ya. Terus gue bilang ke teman gue, lu gimana? Aman gak? Aman Put. Nah dia nih udah pakai jas hujan bang, kan gua enggak karena dia bawa. Gua ketemu satu tenda, negor nih bang, woi bang, mau kemana naik? Mampir dulu sini. Terus gua mampir, gua bilang, gua mau turun bang. Woi bang, serius lu mau turun? Besok aja udah di tenda. Gua nyari alasan lah. Akhirnya gua bilang, gua besok masih ada acara lagi bang, jadi harus buru-buru. Oh gitu ya? Oh ya udah bang, kalau gitu hati-hati ya bang. Apalagi buat cewek kayak gini nih. Iya bang, tenang, aman kok, insya Allah aman. Setelah itu, gue lanjut nih. Setelah azan maghrib, gue lanjut menuju pos 1 bang, dari pos 2 bang. Nah, dari pos 2 ke 1 ini masih aman nih, di awalnya nih. Di awalnya gue mikir bakal aman aja. Kan udah gelap dan gue udah pakai headlamp. Dan di situ gue udah gak peduli bang, buat treatment gue sendiri pun gue udah acak-acakan bang. Jadi kayak ada bolongan yang kegenang air pun udah gue injek-injekin semua tuh. Nah akhirnya temen gue nih nunduk kan. Dia tuh yang gue bingung selama jalan dari pos 3 pos 3 setengah ke pos 2 jalannya udah mulai nunduk bang. Jadi headlamp tuh udah gak arah ke bawah depan gitu. Kakinya dia doang. Dia cuma ngarep dari tuntunan trekking pole gue doang ini yang nunjukin jalan. Gue selalu bilang, Pat aman gak? Kalau ada apa-apa bilang ya. Kalau lo mau buang air pun bilang, jangan ditahan. Iya Put, suaranya udah mulai layu tuh. Gue sendiri pun sebenarnya udah mulai agak ke distract nih, agak parno nih. Apalagi suasana malam, kilat, hujan, udah paket lengkap tuh bang. Cuma gue mencoba buat mengesampingkan rasa takut gue ke dia nih. Karena gue lebih takut dia kenapa-napa dibanding diri gue. Akhirnya gue bilang, pokoknya kalau ada apa-apa ngomong sama gue ya. Oke, siap. Nah, ya udah gue tuntun terus tuh. Nah, sampai suatu saat di pertengahan pos 2 ke 1 gue ketemu pohon besar, Bang. Jadi pohon tumbang
yang melintang tuh kalau orang lewat arah mau naik mau turun pasti ada pohon itu tuh bang. Nah di pohon itu gue lewatin lah tuh, gue lewat kolongnya, temen gue lewat aman nih. Ya udah gue jalan lagi aja lurus. Nah di beberapa jalan suka ada belokan bang, cuma belokannya yang kayak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya gitu-gitu aja bang. Nah gue masih nggak ada pikiran gue kenapa-napa nih bang, gue masih aman kan Pi, aman. Dan dalam situasi yang kayak gitu, gue mencoba kayak ngelawak gitu lah bang, mencairkan suasana karena gue nggak mau dia kayak ke distract atau panik, takutnya lari kemana-kemana gitu bang. Nggak lama gue jalan tuh, gue sekitar jam 7 bang. Jam 7 tuh gue di pohon itu tuh. Jadi gue sempat lihat jam, gue selalu pakai jam tangan di kanan bang. Jadi gue selalu ngukur waktu setiap perjalanan turun sama naik tuh. Kan kayak gue bilang tadi, gue bagi 2 waktunya. Ya udahlah akhirnya, masih jam segini masih aman nih, masih sore kata gue. Kayaknya bentar lagi pos 1 nih. Nah kalau yang pernah ke Salak pos 1 tuh patokannya pohon yang gede ada coraknya 1 tuh bang, angka 1. Nah itu kan, gue jalan lagi ke depan bang. Gak lama gue ngeliat pohon yang tumbang lagi bang, itu bang. Berarti 2 kali lu lewat. Gue 2 kali bang lewat situ bang. Cuma gue udah mulai kepikiran, emang pohon yang tumbang ada 2 ya, perasaan 1. Itu yang gede bang, yang pohon tumbang yang gede. Dalam hati gue nih, gue udah mulai mikir-mikir, cuma gue gak ngomong ke dia. Terus dia nanya, kenapa Put? Gak apa-apa Pat, aman kok, aman. Ya udah jalan lagi. Dia tuh nggak ngeh sama sesuatu yang di sekelilingnya dia bang, karena dia nunduk. Gue masih bertanya-tanya nih, dia kenapa nih nggak mau ngeliat ke depan bang. Nah sampai satu ketika setelah ngelewatin pohon itu, baterai headlamp yang dipakai sama teman gue nih redup bang, mulai kabur lagi nih. Terus akhirnya gue inisiatif buat tukar headlamp lah, karena headlamp gue nih headlamp sorot yang lebih lumayan terang. Dipakai dia, gue pakai yang redup lah, karena kan gue cuma buat ngeliat jalan sekeliling gue doang. Akhirnya gue selalu bilang, Pat, arahin ke depan, gue mau lihat jalan. Jadi gue pengen lihat ke jalan depan nih, belokannya kemana. Ternyata setiap dia ngarahin jalan begini, pakai headlamp, mata dia tuh merem bang. Mungkin di pikiran gue, nih anak kayak udah takut nih. Jadi meremnya tuh yang kayak, wah takut banget gitu. Cuma gue gak habis pikir kan. Terus gue bilang, lu kenapa? Gak apa-apa, aman kok, aman. Nah, gue lanjut jalan lagi. Gak lama dari situ udah mulai suara aneh-aneh bang. Lagi hujan deres, kilat, petir, geluduk. Wah, udah ada suara kuntilanak yang dimana-mana gue nggak tahu posisinya. Temen gue nih, menurut gue denger, cuma dia kayaknya nggak mau bikin gue yang kayak harus ngekhawatirin dia banget gitu. Jadi ditahan sama dia. Gue juga ngeliatin dia, cuma gue nggak kayak ngomong lu denger gak. Gue cuma ngeliat dia gini waktu lagi ada itu suara kan. Akhirnya gue coba lanjut jalan lah. Setelah lanjut jalan, gak lama kilat nih bang. Nah di depan gue kan jalan kanan kiri semak-semak bang. Di kiri gue ngeliat sosok hitam berbulu gede. Di kanan gue ngeliat pocong bang. Itu waktu lagi kilat, itu jelas banget bang. Gue sempat berhenti, dia nanya, dia sampai nabrak gue kan double carrier bang, berat. Jadi gue hampir kehilangan keseimbangan tuh, gue mau kepleset. Terus gue bilang, kenapa? Dia bilang ke gue, kenapa Put? Gak apa-apa, coba tunjukin jalan. Gue alasnya tunjukin jalan, jadi dia merem lagi, dia ngarahin center ke depan. Sosok yang tadi gue lihat udah gak ada bang. Jadi saat kilat, itu kan ada terang kelihatan semua bang. Wah itu jelas bang. Setelah itu ya udahlah, gue ngambil pusing, gue lewatin tempat sosok berdua itu berdiri, gue lewatin aja. Cuma gue agak nunduk bang. Udah mulai parno gue di situ. Cuma gue selalu gue tahan karena gue coba nih anak dulu nih yang penting nih, jangan rasa takut gue dulu. Oke lah, gue lanjut lagi. Gak lama bang, gue ketemu lagi pohon yang itu bang. Yang melintang. Yang melintang itu yang tumbang. 3 kali bang. Wah gue udah mulai gemeter bang badan gue bang. Kehujanan, dingin sih enggak bang, cuma udah basah. Carrier 2 udah sakit nih punggung nih bang, gemeter. Terus gue nyoba ngomong lah ke teman gue, Pat, gue mau nanya sama lu dong. Apa? Lu jawab jujur ke gue ya. Waktu kita naik ke arah pos 2, lu kan ketinggalan di belakang. Lu kenapa? Jujur sama gue nunggu lumayan lama, makanya lu bilang buang air kecil. Iya, gue buang air kecil di mana? Gak tahu, pokoknya di pohon. Ya pohon yang mana? Gue udah mulai kesel tuh, emosi gue udah mulai naik karena
masa begini-gini terus nih. Akhirnya gue nanya nih bang ke dia, lu tadi karena gue ingat dia kemarin sempat kepisah, gue tungguin gak datang-datang bang, yang dari pos 1 ke pos 2. Gue bilang, lu kemana itu? Agak gue tekan dikit karena gue udah tersulut emosi nih. Gue buang air kecil, Put. Di mana, Pak? Ada di salah satu pohon. Tapi menurut gue itu aman kok. Menurut dia, gue kan nggak tahu karena gue nggak ngeliat. Ya udahlah. Akhirnya gue bingung tuh. Aduh, udah kondisi malam kayak gini. Sedangkan baterai headlamp yang udah gue tuker itu udah mulai redup juga nih bang. Gue kepikiran nih takutnya gue turun tanpa pencahayaan. Nah kebetulan gue tuh bawa air bang di botol di tas dia yang kecil, botol kecil. Ya udahlah akhirnya nggak tahu gimana caranya bang pada saat itu gue tuh kayak ada yang ngarahin. Ada pokoknya satu pohon di sebelah kiri, dia kayak pohon, pokoknya kayak pohon kering gitu lah bang. Nah gue disuruh ke situ. Kayak ada badan gue tuh tergerak sendiri bang buat ke situ. Setelah ke situ gue minta air kan ke dia. Ya udah air lu mana? Itu nggak jauh dari pohon gede yang tadi tuh bang. Jadi gue udah lewatin pohon gede itu yang ketiga kalinya gue maju dikit. Nah gue berhenti di situ agak cekcok gue. Terus gue bilang mana air lu yang tadi? Nih gue minta sini. Lu tunggu di sini. Lu mau kemana? Udah tunggu bentar jangan kemana. Nunduk aja lu nggak usah lihat ke mana-mana gue bilang. Dia tunggu di situ. Dan secara nggak langsung pantulan headlamp yang dia pakai kan masih kelihatan sama gue ada cahaya. Berarti dia aman di situ. Gue pakai yang redup. Terus gue liat oh pohon ini. Ya udah deh. Akhirnya gue cobalah buat baca doa sebisa gue ke air yang gue pegang nih. Jadi gue doain air ini. Setelah itu gue siram ke pohon tersebut bang. Dengan dalam hati gue bilang, gue minta maaf atas apa yang terjadi dari kawan gue ini. Kalau dia salah tolong dimaafkan. Gue nggak mau kayak gini. Gue cuma pengen pulang dengan selamat. Tujuan gue naik gunung sekaligus silaturahmi. Gue bilang gitu kan. Setelah itu ya udah. Setelah gue siram daerah pohon tersebut, gue balik ke temen gue bilang, ayo jalan. Terus gue bilang ke dia, lu doa lagi deh. Kita turun kayak belum berdoa, gue bilang gitu. Akhirnya berdoa lagi, gue lanjut turun bang. Gak lama bang dari situ gue nyampe pos 1 bang. Langsung nyampe tuh. Pokoknya ada gap waktunya sekitar 5-10 menit menurut gue. Itu lumayan cepet bang. Dan gue kaget ya. Jadi waktu gue, pokoknya gue udah ada di bayangan gue pos 1 tuh pohonnya gede ada coraknya 1. Gak lama dari jalan itu gue lihat, gue bilang teriak, Pat pos 1 akhirnya Pat depan. Nih pohonnya nih kan headlamp gue udah mulai redup. Gue unjukin ada coraknya pos 1 dan dia pun ngangkat palanya gini cuma merem bang. Takut dia, gue nggak tahu kenapa nih. Terus gue bilang ya udah gini, mau langsung apa istirahat lagi? Langsung aja Put. Gue nggak mau lama-lama. Oh ya udah. Jadi gue nggak ada istirahat di pos 1, gue lanjut lah ke langsung base camp Regris. Nah setelah itu gue lanjut nih bang. Nah trek dari pos 1 ke arah base camp Regris ini kan jalur base camp Regrisnya itu kan paving block. Nah itu gue jadi patokan bang sama hutan pinusnya. Nah setelah gue turun gak lama ini ritme masih sama nih bang. Ada satu momen akhirnya nyampe di hutan pinus bang. Gue mulai agak tenang dong. Cuma nggak lagi nih ya. Iya. Cuma gue nggak tahu temen gue nih, dia kok masih diem. Akhirnya gue ajak ngobrol lah, gue pecahin suasana, ketawa. Cuma ketawanya ya walaupun kayak orang ketawa maksa, cuma gue nggak mau ke distract nih, parnonya tambah parah gitu. Akhirnya selama gue turun gue bilang, Pat, aman kan? Aman kok Put, aman. Jadi dia tuh yang tadinya megang trekking pole tuh jadi ini bang, deket gitu tangannya sama gue. Karena tadi kan agak berjarak, deket. Gue bilang nggak masalah ya udahlah, gue nggak mau nih anak kenapa-napa nih, bahaya nih. Akhirnya turun, bentar lagi gue mau nyampe pintu keluar hutan rimba yang hutan pinus, gue kepleset bang di situ bang, jatuh. Nah terus? Nah di situ posisinya, gue padahal jalan aman bang. Gue tahu itu bolongan, gue kan udah nggak mikir ritme gue sendiri, jadi mau ada bolongan gue injek basah semua karena gue udah hujan-hujanan. Nah ternyata dia tuh nggak ngelepas trekking pole-nya dia, ikut jatuh juga bang dia bang. Berdua jatuh. Cuma ya di situ karena kejadian itu gue cair lah suasana gue, ketawa bareng. No lu lihat no, dia bilang gitu, lu lihat no, pantat tuh udah kayak mobil beko, no lumpur semua. Ketawa lah gue bilang. Iya, muka lu juga udah kayak orang pedalaman aja, udah kucel begitu, gue bilang gitu. Akhirnya pecah suasana, udah nih aman nih.
gue lanjut lagi. Nggak lama kita sampai lah di paving block bang, yang jalanan arah base camp Regis. Gue lega akhirnya di situ bang. Nah jadi selama dari pos 1 ke arah yang patokan gue itu jalan itu bang, tuh gue formasi gue udah nggak yang depan belakang bang, kanan kiri gue bang. Karena nggak tahu kenapa lebih baik kayak gitu bang. Gitu. Akhirnya nggak lama dari situ udah aman. Nah di paving block ini tetap kanan kiri tapi jalan masing-masing bang. Iya. Nggak lama dari situ gue turun, sampailah gue di warungnya Mang Iming bang, yang tadi gue mampir di awal ya. Nah gue nyampe di warungnya Mang Iming tuh jam 9 bang. Jam 9 malam ya. 9 malam itu bang. Di jam 9 malam gue nyampe, ngobrol lah gue sama Mang Iming. Weh, baru sampai katanya. Iya nih Mang. Wih, double lagi. Oh, iya Mang, udah Mang, jangan ngajak ngobrol dulu kata gue kan bang. Gila, gue udah sakit banget ini bang, biru bang. Gue akhirnya situ karena gue udah mulai kedinginan nih bang. Akhirnya temen gue nih inisiatif si Papat bilang, Mang, teh anget 2 katanya. Akhirnya dipesen 2, gue ngangetin badan lah bang. Nah di di warung Mang Iming ini gue ketemu sama salah satu pendaki bang, yang ternyata sebelumnya sempat ketemu gue lah di puncak. Ternyata dia tuh salah satu pendaki Solo yang lintas juga bang. Dari Cidahu ke Cimlati. Dari Ajisaka ke Cimlati bang. Dan itu kan menurut gue mungkin jarang ya orang yang buat lintas dari Ajisaka ke Cimlati. Nah setelah itu ngobrol bareng lah, nanya-nanya, kok bisa sampai malam? Iya nih biasa, gue alasan aja. Agak lama, apalagi hujan licin kan, jadi nggak bisa cepet-cepet, gue bilang gitu. Gue nggak langsung buka hal-hal yang udah gue alamin. Jadi gue bilang sewajarnya aja lah, yang bisa diterima sama pikiran mereka. Nggak lama, sekitar jam berapa ya? 9 apa? Jam setengah 10 bang. Jam setengah 10 tuh gue lanjut. Jadi gue istirahat pun nggak terlalu lama. Lanjut tuh dari warung Mang Iming ke bawah. Iya, karena gue niatnya ke Mang Iming tuh cuma buat benerin posisi carrier bang. Iya. Gue dari semenjak gue nyasar, carrier gue tuh mengsong bang yang belakang, tumpukan belakang itu ke kiri. Sini gue tuh udah sakit banget bahu kiri gue. Akhirnya gue bilang, lanjut ya Pat. Oh ya udah nggak apa-apa Put. Oke, gue lanjut. Nyampe di pos Regis, aman nih bang. Udah dia tuh udah berani nengok sono sini. Akhirnya gue bilang, Pak saya mau laporan, turun. Oh iya, yang kemarin ya, iya. Oke, nggak lama dari situ gue lanjut nih. Karena gue udah bilang, kita makan di base camp aja. Belum makan kan? Semangat ayo semangat. Bentar lagi base camp nih. Jangan ini. Nah, dari situ ritme dia udah mulai agak cepet nih bang. Gue udah mulai seneng dong. Nah, setelah itu, kita kan dari base camp Regis ke base camp Mang Uding nih lumayan makan waktu juga ya. Kayak yang gue bilang tadi naiknya 30 menit, gue bagi 2 nih. Nah, karena setelah itu pokoknya dalam perjalanan ini aman nih bang. Walaupun kita ngelewatin pohon bambu tuh, kalau tahu yang cabang curug itu sama pohon duren, itu masih aman bang. Gue nggak ngerasain apa-apa dan temen gue juga udah kelihatan happy. Gue ngerasa agak nggak terbebani lagi lah akhirnya lah, kayak lepas aja semua. Nah cuma yang jadi pikiran gue ketika nyampe portal, jadi di situ kan ada pertigaan portal tuh bang. Nah pertigaan portal itu kan yang namanya kita ke arah base camp Mang Udin harus lewatin kebun ilalang tuh bang. Ada kebun ilalang situ tuh, harus lewat situ. Karena gue lihat udah jam 10 mau jam setengah 11, gue mikir, duh nih udah serem begini, masa lewatnya kayak gini nih. Apalagi licin bang, sawah kan kebun, treknya. Akhirnya gue mutusin buat ngambil jalur muter bang, jalur motor bang. Wah itu muternya lumayan tuh bang. Jadi yang tadinya gue waktunya agak cepet, akhirnya lama lagi bang. Singkat cerita gue sampailah di base camp Mang Udin jam setengah 12 bang. Jam setengah 12 malam. Iya. Lu istirahat di base camp situ tuh. Iya. Nah setelah istirahat gue bilang sama Papat. Nah gue bilang nih sama Papat nih bang. Pat, lu mandi dulu, setelah mandi baru beres-beres. Biar kalau carrier bongkar barang gue. Jadi tuh tenda kotor-kotoran udah gue masukin carrier bang. Gue udah gak peduli lagi buat yang namanya ngerapin barang. Waktu di atas tadi ya, gue bongkar, gue keluarin, gue jemur. Nah kebetulan di situ ada Mang Udin juga kan. Gue bilang, baru sampai ngobrol lah. Iya nih. Dan ada pendaki yang baru naik juga malam itu. Akhirnya si Papat ini mandi, gue beres-beres.
gue ke kamar lah, naruh barang-barang semua. Setelah naruh, tepar tuh gue bang di situ bang. Gila, badan udah sakit semua kan. Akhirnya papa kelar mandi, gue bilang, dah lu pesen makanan, gue yang mandi bang. Nah, pas dia pesen makanan, gue mandi. Nah ini, akhirnya masalahnya gue mandi susah bang, tangan gue nggak bisa diangkat gara-gara double carry. Gila. Ya udah, akhirnya udah mandi, gue makan. Inilah waktunya gue biasa kalau naik gunung turun selalu evaluasi bang, sama siapapun teman gue yang gue ajak naik, gue evaluasi kalau ada masalah apa-apa harus diomongin. Takutnya kan nahan di hati, selek nanti kan. Akhirnya gue bilang, gimana pendakiannya, aman nggak? Ya gitulah Put, parah sih menurut gue. Kenapa? Ayo cerita-cerita. Kita kan udah di bawahnya, kita bukalah apa buat kedepannya kalau kita siapa tahu naik bareng lagi, kita koreksi nih yang kurang-kurang. Akhirnya dia bilang, lu yang mau gue bahas pertama waktu turun summit, kenapa? Lu ngerasa gak sih ada yang minta tolong? Nah di situ gue langsung inget nih, wah iya gue tahu, itu bukan lu, bukan gue. Hah serius? Iya, lu denger juga? Denger gue ada yang minta tolong tapi bukan gue. Makanya gue bilang, dia bilang gini ke gue bang, makanya lu nanya ke gue kenapa gue bilang gak apa-apa karena emang bukan gue. Gue pun dengar suara itu Put, dia bilang gitu. Oke. Masalah satu gue udah tahu nih, berarti bukan dia. Nggak tahu lah siapa ya suara itu ya. Dan gue pun nanya, Pat, waktu malam jam 10-an ke atas kan gue nggak bisa tidur, gue ngerokok. Ada tuh suara aneh tuh, orang ketawa. Iya gue tahu, gue denger. Gue juga belum tidur. Berdua-duanya denger nih ya? Iya, ternyata dia belum tidur bang. Dia cuma pura-pura tidur bang. Merem aja, nyoba maksa buat tidur. Kalau gue kan nyangka dia udah tidur karena gue lihat udah merem, udah tutupan ASB kan. Ternyata dia belum. Iya gue tahu kok. Terus dia nanya ke gue, lu kenapa? Yang nggak lama, kok lu tiba-tiba maksa tidur? Oh, gue bilang lah. Gue liat ada orang lari anjir depan muka gue. Hah lari? Iya turun ke bawah. Gue kira maksudnya logikanya malam-malam gini orang mau tektokan ngapain jam segitu? Tektokan jam segitu terus turun lari. Sekelibat aja gitu kayak orang kayak pendaki bang gue ngeliatnya intinya. Nah setelah itu ya udahlah sambil makan kan itu gue cerita-cerita terus gue bilang lagi, Pat gue mau nanya, lu kok bisa sih ngencing di pos 2? Jadi sebelumnya tuh bang, gue selalu bilang ke dia dari awal tuh kalau mau apa-apa ngomong ke gue. Masalah ngencing pun atau apa ngomong ke gue. Jadi gue tuh kayak nyari tahu tempat. Oh nih pas nih cocok nih. Oh ini aman nih spotnya nih. Dia tuh ternyata waktu itu karena ketinggalan di belakang mungkin ya. Pengen manggil gue udah capek kali. Jadi dia yang lakuin itu sendirilah. Ya udah gue bilang ya udahlah namanya kecelakaan. Gue anggapnya kecelakaan kan. Akhirnya ya gue minta maaf lah, gue juga mungkin gue terlalu cepat jalannya di depan lo, gue bilang gitu. Ya dia juga minta maaf, mungkin dia udah nggak tahan atau gimana. Oh ya udah, kok bisa ya kayak gitu. Ya di situ gue mikir kayaknya itu tempatnya nggak pas menurut gue. Mungkin ada satu hal yang lain mungkin. Dan dia pun mengiyakan. Terus gue tanya, lu kenapa waktu turun kita dari camp begini, muka lu tuh udah murung. Jangan kan dari camp, dari puncak ke bawah tuh. Nggak tahu Put, gue semenjak turun summit, gue udah mulai ngerasa aneh. Aneh gimana? Gue sering lihat beberapa sosok Put. Sosok apa yang paling dilihat sama dia tuh? Jadi tuh dia cerita bang, ada dua sosok, dua sosok, pakaiannya pakai tudung. Lu tau gak sih bang, kayak orang yang ini Reaper, kayak pakai jubah hitam tudungan. Itu selalu ada sosok itu bang. Sampai dia turun itu? Sampai dia turun itu. Nah, itu yang gue bilang, wah dia udah mulai murung nih. Nah, itu tuh dia selalu ngeliat sosok itu di kanan sama di kiri jalur. Kayak nyambut dia gitu. Terus gue bilang, serius lu? Iya gue serius, gue gak bohong. Buat apa gue? Lu lihat sendiri waktu gue pakai headlamp, mata gue tuh cuma bisa ngeliat kaki gue doang. Gue pengennya gak mau ngeliat ke depan. Karena melihat dua sosok itu ngikutin dia terus. Kayak ditungguin. Kayak udah ditandain bang dia ini bang. Akhirnya terus yang dari pos 3, itu gue nggak bisa ngomong sih Put. Gue mau nanya, lu ngeliat sosok genderuwo mau pocong ya kanan kiri? Gue kaget bang di situ bang. Nah, kok lu tahu? Ya, gue tahu. Gue sempet ngeliat sekilas waktu lu nunjukin jalan. Jadi gue merem, gue kayak ngeliat dikit.
Di situ dia masih ngeliat bang, sedangkan gue udah nggak ngeliat apa-apa. Nah setelah itu gue bahas-bahas, tapi lu gimana sekarang kondisi lu? Gue aman sih, cuma badan gue tuh kayak capek banget, gue pengen tidur kayaknya abis ini. Oh ya udah kalau gitu, lu istirahat karena besok kita masih ke Curug, masih harus main lagi. Oke. Nah setelah itu bang, gue mikir ya, oh ternyata berarti di situ cuma parah. Dan yang bikin gue kesel sebenarnya di terakhir, gue baru tahu kalau dia tuh anaknya salah satu anak yang sensitif sama hal gituan. Oh, jadi bisa peka sama hal Peka banget ya? Bang, ternyata. Itu yang gue nggak tahu, karena dia juga kalau gue tanya nggak pernah cerita tentang masalah itu. Gue ngobrol masalah pendakian di sebelumnya yang dibahas ya kayak pendaki fine-fine aja. Kan gue nggak tahu ya jadinya. Jadi gue nggak bisa mengantisipasi itu semua yang bakal terjadi. Ya gue bilang akhirnya ya nextnya gue udah tahu lu juga, akhirnya janganlah diulang kayak gini lagi. Ini pelajaran semuanya gue bilang. Ya paling gitu aja sih bang, karena besoknya gue lanjut ke Curug tuh. Iya Curug. Abis dari Curug baru lu balik. Iya. Wah, mantap nih kisah. Tapi untungnya sih kisah kejadiannya tuh nggak menerus bang. Iya. Putus waktu gue nyampe base camp Mang Iding itu bang. Tuh ke bawah udah mulai aman suasananya. Oke, jadi memang pas udah sampai keluar pintu rimba semuanya udah hilang gitu aja ya. Iya, hilang gitu aja. Aman sih bang, alhamdulillahnya nggak berlanjut. Pendakian belum lama, berapa bulan yang lalu berarti itu? Januari bang. Januari, wah jadi masih bulan kemarin ya. Iya. Ini kisah yang menurut lu tersendiri yang aneh ya, karena memang dari aneh bang, gue baru kali ini, maksudnya. Baru kali ini mendaki Gunung Salak dan ngalamin kejadian. Enggak bang, gue Salak udah 3 kali. Cuma buat yang menurut gue, kalau dibilang nyasar ya, nyasar gue kemarin pertama kali Cimlat itu gue nyasar, cuma nyasarnya masih nyasar yang emang salah jalur bang. Sedangkan ini tuh bukan salah jalur tapi di itu aja tempatnya. Disesatin di situ aja. Iya. Kenapa tuh lo menganalisis kalau memang itu pohon yang harus disiram air gitu? Gak tahu bang, kayak badan gue gerak sendiri bang. Oke, jadi emang naluri feeling lu gitu ya? Gue nggak tahu, gue nggak ada pikiran bang, gue kayak mikir, oh ini kali ya. Ya udahlah, gue baca doa sebisanya. Terus gue kayak minta maaf segala macam. Akhirnya ya dibukain aja gitu bang jalan. Dan akhirnya memang langsung ketemu pos 1 tuh. Cuman selang tadi 5 menit ya? 5-10 lah singkat gue. Oke, itu cepet banget sih ketimbang ya kalau misalkan nggak ngelakuin ritme kayak gitu mungkin lu dilamain tuh jauh ya. Lu mikir kayak gitu makanya lu ngelakuin kayaknya harus gue siram nih. Iya. Oke, feeling yang sangat luar biasa ya. Jadi memang ini kisah pendakian lu di bulan Januari kemarin yang tadi teman-teman sudah menyimak kisahnya seperti apa dan kayak gimana. Dari awal pendakian Bang Putra sudah menjelaskan sampai pada akhir di ceritanya ini dia sempat disesatin di daerah situ-situ aja karena memang faktornya itu salah satu temennya yang buang air sembarangan nggak ngomong ke lu nih ya. Iya. Dan akhirnya pas turun ini akhirnya ya Bang Putra menyiram atau bilangnya apa ya, kalau misalkan ngencing nggak cebok kalau siram aja gitu lah ya. Iya, apalagi itu rumah orang bang, kita nggak pernah kesono. Ya kita anggap rumah orang lah. Jadi kayak gambarnya seperti itu lah ya. Dan akhirnya memang Bang Putra ini menemukan pos itu tuh secara cepat, itu tadi selang waktu 5-10 menit ya. 10 menit. Oke, Bang Putra nih, mungkin tadi pendakian lu memang kalau gua simak ini membawa teman yang dimana memang baru pertama kali naik gunung dan Gunung Salak. Kedua ke Gunung Salak. Ini pertama kali Gunung Salak ya? Iya, pertama kalinya kalau buat Gunung Salak. Pertama kali, jadi memang penyesuaian ya. Jadi jangan apa-apa tuh memikir pendakian itu horor. Kalau di sini gue bilang sih memang jarak pendakian lu lama atau waktu mungkin menyesuaikan sama teman pendakian lu. Oke, jadi kita setiap pendakian dimanapun gunungnya tetap berpikir positif, apalagi naiklah bersama orang berpengalaman itu penting banget. Nah, tapi nih sebelum kita mengakhiri cerita nih ya, Bang Putra nih, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini? Pesan-pesan gue sih dimanapun kita berada itu rumah ya. Kayak kita sebagai tamu, kita yang datang, kita juga harus sopan gitu. Nggak boleh semena-mena seakan-akan kita datang kita yang punya kuasa gitu. Oke. Jadi kita harus tahu diri juga, jangan keseringan lihat ke atas tapi juga harus bisa ngeliat ke bawah gitu bang. Oke, jadi jaga etika dimanapun kita berada ya, baik di gunung, di rumah dan tempat-tempat yang kita kunjungin, karena memang hal tersebut tuh penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu aja kali ya pesan-pesan dari gua, nggak ada pesan-pesan lebih lanjut. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran dan bisa diambil sisi baiknya dalam kisah yang tadi udah diceritakan oleh
Bang Putra kali ini. Dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.